lagi digiring menuju neraka. Coba itu lihat, kata Nabi Adam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ashaddul mi'zara wa ahra'u fi atharil malaikah." Kemudian Nabi Muhammad ini mengangkat bajunya, apa kalau bahasa Melayu itu menyingsing. Apa bahasanya? Menyingsing. Apa bahasanya? Pokoknya mengangkat bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bergegas Nabi Muhammad untuk mengejar, menghampiri malaikat yang membawa umatnya tadi. Kemudian kemudian Nabi Muhammad berkata, aku berkata kepada malaikat yang membawa umatku, ya Rusula Rabbi, wahai segenap utusan Tuhanku, gifu, berhenti kamu. Fayaqulun, mereka berkata, nahnul ghiladu asyidadu alladina la na'sillaha ma amarna wa naf'alu ma nu'mar. Kami ini adalah malaikat Allah yang perkasa dan kuat, alladina la na'sillah, yang mana kami ini tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah. Wa naf'alu ma nu'mar, dan kami mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kami. Setelah Nabi Muhammad ini bernegosiasi, berbicara, berbincang-bincang dengan malaikat, hingga Nabi Muhammad tidak punya kuasa lagi. Kemudian faida ayisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad berputus asa, udah malaikat ini suruh berhenti, tidak mau. Disuruh berhenti sejenak, tidak mau. Kemudian ghabada ala lihyatihi biyadihi al-yusra, Nabi Muhammad menggenggam jenggotnya dengan tangan kirinya. Wastaqbala al-'arsy biwajhihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad ini menghadap kepada arsy-Nya Allah. Kemudian berkata, Rabbi qad wa'adtani ala tukhziyani fi ummati. Wahai Tuhanku, bukankah engkau pernah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuat aku sedih terhadap umatku ini, sebab umatku ini, kata Rasulullah, fayatin nida min indil arash, maka datang seruan, terdengar seruan yang berasal dari arasy-Nya Allah, ati'u Muhammada, kata suara tersebut, taati Muhammad. Jadi waktu itu malaikat yang bawa umatnya Rasulullah dengar suara dari aras, ati'u Muhammada, taati Muhammad. Minta apa Muhammad? Taati, turuti, laksanakan. Waruddu hadal abda ilal maqam. Kemudian suara itu berkata, kembalikan hamba yang kau bawa ini kepada tempat semulanya, jangan giring dia ke dalam neraka. Fa ukhriju min hujratihi bitaqatan bayda kal unmulah falgiha fi kifatil mizan ya yumna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sepotong kertas yang berwarna putih. Kemudian Rasulullah menulis sesuatu di kertas itu, dilemparkan ke mizan, timbangan. Maka timbangan orang tersebut, umatnya Rasulullah tadi, menjadi berat kebaikannya, hingga yang jelek dikalahkan timbangannya, sebab tulisan yang ditulis oleh Rasulullah di kertas yang berwarna putih. Kemudian ketika berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang laki-laki, ada seorang menghampiri dia, wajahnya putih ganteng. Orang itu berkata kepada laki-laki yang bersama Nabi Muhammad, wahai fulan, siapa yang lagi bersamamu? Kemudian laki-laki tadi berkata, tidakkah engkau kenal? Ini adalah kekasih Allah, ini adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Inilah yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada laki-laki tadi, "Wahai fulan, tahukah engkau yang nanya barusan itu siapa?" Kemudian laki-laki itu berkata, "Aku tidak mengenalinya ya Rasulullah." Saya nggak tahu itu laki-laki siapa, saya nggak tahu. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, "Ketahuilah, laki-laki yang barusan datang kepadamu bertanya tentangku kepadamu, ketahuilah itu laki-laki adalah pahala solawatmu yang selama engkau baca waktu hidup di alam dunia." Jadi laki-laki yang tadi ditanya oleh seorang yang tampan itu jelmaan pahala solawat yang Allah berikan menyerupai manusia yang tampan, berkah orang tersebut selama di dunia suka solawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, orang masuk ke dalam surga ini bukan karena pahala ibadah puasa saja, bukan karena hanya pahala sholat saja, tidak. Kalau orang melakukan pahala sholat, haji, zakat, puasa, tapi masih ada nilai di dalam hatinya untuk dipuji manusia, jatuh amal itu di hadapan Allah. Jadi tidak ada guna. Tapi ada satu orang yang nanti di akhirat punya tiket khusus. Punya tiket khusus. Ini malaikat kalau kita bawa tiket itu langsung izin masuk dalam surga, tanpa ditanya, tanpa berbelit-belit, langsung masuk dalam surga. Tiket itu apa? Tiket tersebut adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah." Orang yang paling banyak, orang yang paling dekat kepadaku nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, siapa? Orang yang paling banyak di antara kamu aktsarukum alayya shalatan. Orang yang paling banyak sholawat kepada aku, kata Rasulullah. Orang banyak amal ibadah belum tentu, tapi orang yang paling banyak, walaupun sholatnya biasa-biasa saja, yang wajib saja, walaupun yang sunnah itu cuma sholat duha, tahajud 2 rakaat, tidak berat-berat yang dia lakukan, tapi dia punya cinta dan sholawatnya mantap kepada Nabi Muhammad, dia nanti yang menjadi tetangga bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir ini berkah Maulid Nabi, menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, menjadi pemuda-pemuda layaknya pemuda di zamannya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang yang istiqamah dalam dakwah di jalan Allah, serta dijadikan orang yang istiqamah di dalam senantiasa melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad, serta nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.